kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Fisik di dalam Jabatan SMK 5 Angkatan 1 tahun 2021. Kali ini pada PPL yang pertama, saya instansi sekolahnya adalah SMK Negeri 1 Bangka, tepatnya di Kabupaten Banjar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah mengenai kesehatan, yakni penyakit penular seksual. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain kepercayaan, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anakku sekalian yang hebat-hebat pada kesempatan kali ini? Sehat semuanya ya? Sehat. Baik, mudah-mudahan yang berada di ruangan ini akan senantiasa diberi kesehatan walaupun keadaan kita di luar sana masih yang namanya COVID-19 ini atau corona ini sudah mendekati kita ya. Bahkan di lingkungan kita sudah ada juga yang terpapar. Untuk itu, anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Apa pesan ibu? Yang pertama adalah memakai masker ya. Kemudian cuci tangan. Kemudian jaga jarak. Oke, jaga jarak itu pesan yang harus kalian lakukan ya. Maka untuk itu mudah-mudahan senantiasa kita akan diberikan atau dijauhkanlah dari yang namanya penyakit itu, corona atau COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menanyakan ataupun kegiatan pada minggu yang lalu. Kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang tahu atau yang masih ingat? Siap saya. Ya, silahkan mengenai Permainan bola besar. permainan bola besar. Baik, ada yang tahu apa saja sih permainan bola besar itu? Siap saya. Oke, Sepak bola, sepak bola, bola voli, bola basket. bola Basket. basket. Oke, kasih tepuk tangan buat yang sudah jawab. Yuk. Jadi permainan bola besar itu ada di antaranya adalah permainan bola voli, sepak bola, dan bola basket. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut untuk materi hari ini, Bapak akan lihat dulu siapa yang hadir dan tidak hadir untuk mengabsen kalian pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, atas nama Yunita Sari, hadir? Siap hadir. Hadir ya. Anissa Resti, Siap hadir. Mirna Aulia, Siap hadir. Rian Aprianto, Dir. Nia Meliana, Siap hadir. Winda, Siap hadir.
Siap hadir. Eci, Siap hadir. Dini, Siap hadir. Fatkul, Siap hadir. Wisnu, Siap hadir. Dian, Siap hadir. Pita, Siap hadir. Yogi, Siap hadir. Iqbal, Siap hadir. Dery. Siap hadir. Oke, jadi untuk tingkat kehadiran ini hampir semuanya hadir ya dalam kelas ini. Oke, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini kita akan bisa mengikuti pembelajarannya sampai dengan akhir ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini yakni kita akan masuki materi di kelas 12 yakni mengenai penyakit menular seksual atau PMS. Ada yang sudah pernah dengar apa itu PMS? Ada yang sudah tahu apa itu PMS? Ada? Yuk silakan tunjuk tangannya, bukan? Ayo, apa itu PMS? Ayo, angkat. Ayo. PMS adalah Siap saya. ya Penyakit menular seksual. penyakit menular Seksual. seksual ya, itu PMS. Oke, sebelum kita memasuki mengenai materi kita yakni penyakit menular seksual, kita akan coba dulu untuk melakukan pretest atau pengetahuan kalian mengenai penyakit menular seksual itu ya. Oke, Bapak akan bagikan lembar soalnya untuk pretest dari sini. Oke. Silakan ini diisi. Kemudian saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang ada di pretest tersebut untuk mencoba seberapa tahu dan pengetahuan kalian mengenai penyakit menular seksual itu sendiri. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, ada 10 soal. Silakan dijawab di checklist. Sudah ada yang selesai? Oke, silakan dijawab menurut sepengetahuan kalian. Ada yang ditanyakan mengenai soal-soal tersebut, pretest tersebut? Oke, saya kira bisa semua ya. Kalau memang sudah, silakan kita kumpulkan. Ya, saya ini ya. Ya. Baik. Soal-soal pretest ini nanti akan kita koreksi atau kita sesuaikan seberapa jauh pengetahuan setelah kalian mempelajari mengenai penyakit menular seksual ini nanti. Kemudian akhirnya nanti kalian akan juga diberikan soal post test atau soal setelah kalian mengikuti materi. Baik, anak-anak sekalian, saya akan tanyakan kembali pada kalian mengenai penyakit menular seksual ini. Di materi penyakit menular seksual ini ada berbagai macam ataupun tujuan pembelajaran kita. Oke, untuk pertemuan kita kali ini setelah kalian melakukan proses tadi atau pretest tadi, tujuan pembelajaran kita adalah
memahami hakikat dari PMS atau penyakit menular seksual itu sendiri. Kemudian memahami penyebab dari PMS itu. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam PMS. Kemudian yang keempat menganalisis langkah-langkah melindungi diri dari PMS. Berikutnya adalah menganalisis langkah-langkah melindungi orang lain dari PMS. Berikutnya menuliskan hasil analisis tentang langkah-langkah melindungi dari orang lain dari PMS. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasil analisis langkah-langkah melindungi diri dari PMS. Paham ya mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini ya? Paham. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu PMS itu. Nah, setelah itu nanti kita sama-sama untuk melakukan membuat kelompok dan akhirnya kita akan berdiskusi bersama-sama. Nah, itu apa itu PMS? PMS adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya bisa melalui darah, sperma, cairan vagina, atau cairan tubuh yang lainnya, ya. Nah, penyakit ini dapat melumpuhkan semua kemampuan daya tahan tubuh terhadap berbagai macam bakteri, protozoa, jamur, dan virus lainnya. Nah, itu mengenai PMS. Ada yang bisa mengulangi apa itu tadi PMS? Yuk, 1, 2, 3, silakan. Angkat tangannya. Ayo, sebut latihan tadi apa? Apa itu PMS? Ayo, buat kan? Ayo, 1, 2, 3, angkat tangannya. Yuk. Siap saya. Ayo, silakan. PMS adalah Penyakit menular seksual adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebab bisa melalui darah, sperma, cairan vagina atau cairan tubuh lainnya. Oke, tepuk tangan buat temennya yang siap. Baik, untuk berikutnya ini ada berbagai macam penyakit atau penyebab penularan penyakit menular seksual. Ini ada lewat transfusi darah yang terinfeksi ya. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan donor darah, jadi harus tahu riwayat darahnya itu dari mana. Kemudian biasanya kalau memang golongan darahnya itu ya harus menyesuaikan, tidak sembarangan transfusi darah. Oke, ada juga penyebab penularan penyakit menular itu melalui sentuhan. Jadi hindari bagi orang-orang yang sudah terkena penyakit itu, bisa saja ketika kita bersentuhan itu bisa menyebabkan penularan. Nah, ada berikutnya yakni pembuatan tato. Nah, ini bagi yang laki-laki nih. Tolong hati-hati ya, jangan kalian membuat tato sembarangan, karena membuat tato kemudian tindik di telinga yang laki-laki biasanya itu menggunakan alat-alat yang tidak higienis sehingga bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian ini, nah ini yang terakhir ini, ada orang yang suka berganti-ganti pasangan. Biasanya siapa itu pelakunya? Biasanya siapa? Orang-orang yang pekerjaannya adalah PSK, pekerja seks komersil. Nah, itu sangat rentan sekali yang namanya terkena penyakit menular seksual ya. Tuh. Nah, banyak di kota-kota, di tempat-tempat di luar sana ada yang namanya tempat-tempat prostitusi ya, yang terkenal itu. Nah, itu tolong sekali lagi kita harus dihindari. Nah, ini ada jenis, gejala, dan diagnosis penyakit menular seksual. Jenisnya apa? Ini sifilis. Ya, sifilis. Nah, ini gejalanya adalah muncul luka pada alat kelamin atau mulut. Ya, oke. Saya kira untuk kalian karena di usia remaja
Di usia remaja ini sudah tidak asing lagi ataupun sudah tidak tabu lagi kita berbicara mengenai masalah seperti ini ya. Apalagi usia kalian sudah di atas 15 tahun semua ya. Ya, sudah di atas 15 tahun semua. Jadi kita harus paham apa-apa saja penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan penularan mengenai penyakit seksual. Oke, penyakit sifilis yang pertama. Ini saya kira munculnya ada gejalanya adalah munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Kemudian gejalanya itu tadi, kemudian diagnosisnya ini melakukan tes darah jika gejala yang muncul sulit dipahami. Nah, sifilis ini sumbernya adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau Trichonema polyvirus. Nah, dari sini untuk satu jenis penyakit sifilis jelas ya? Jelas. Baik. Saya akan menanyakan lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Ulangi lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik. Bisa Bapak lanjutkan untuk penjelasan ini? Oke. Dari satu jenis penyakit PMS ini, berikutnya ada yang namanya adalah herpes genital. Ya, ini penyakit seksual yang disebabkan oleh herpes simplex atau sering disebut HSV. Nah, gejalanya ini luka melepuh berwarna kemerahan serta rasa sakit pada wilayah genital atau terasa gatal, sakit buang air kecil. Nah, ini diagnosisnya biasanya pengambilan sampel cairan dari luka yang muncul atau dengan melakukan tes darah. Nah, ini herpes genital. Kemudian nah, ini berikutnya adalah gonore atau kencing nanah. Ya, gonore atau kencing nanah. Ini penyebabnya adalah bakteri juga. Penyebab bakteri di Neisseria gonorrhoeae. Gatal di sekitar kelamin dan sering buang air kecil. Diagnosisnya adalah pengambilan sampel cairan dari bagian yang terinfeksi, juga bisa melakukan tes urin. Baik, anak-anak Bapak sekalian, dari jenis-jenis atau 3 jenis penyakit PMS tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Siap saya. Ya. Penyakit menular seksual yang sering timbul pada anak remaja itu apa? Nah, penyakit yang sering muncul di kalangan remaja itu apa saja? Ya, jawabannya bisa saja penyakit sifilis atau saja penyakit yang namanya tadi herpes genital, ya. Nah, ini pada alat kelaminnya. Kalau misalkan dia tidak sering menjaga kesehatannya di bagian-bagian alat genitalnya, ya sering bisa saja terjadi. Contohnya kebersihan. Kalau misalkan idealnya membersihkan celana dalam itu paling tidak harus berganti 1 hari sebanyak minimal 2 kali. Syukur-syukur malah bisa 3 kali. Nah, kelembapan pada bagian-bagian celana dalam bisa saja menyebabkan itu penyakit genital tadi, herpes genital tadi ya. Nah, itu yang sering muncul karena kurangnya kebersihan pada anak-anak remaja, tidak memakai atau berganti pakaian, celana dalam jarang diganti, atau biasanya sudah dipakai dengan depan kemudian dibalik diganti di belakang, ya bisa saja ya itu ya. Sama laki-laki nih, nah yang seperti itu, malas ganti celana dalam, masih ini diganti dibalik ya, seperti itu ya. Tapi anak-anak Bapak yang depan ini tidak ya? Tidak. Ganti minimal 2 kali, pagi dan sore ya. Kemudian syukur-syukur malah bisa 3 kali. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali? Siap saya. Oh ya, silakan. Yang dikatakan remaja itu umur berapa, Pak? Oh ya, yang dikatakan remaja itu usia berapa? Kalau ada yang pernah buku Bapak baca, yang dikatakan remaja itu usianya adalah 10 sampai dengan 24 tahun. Itu sudah bisa dikatakan remaja. Atau
anak-anak SMP menginjak sudah kelas 2, kelas 3 itu biasanya ketika dia sudah ya paling tidak sudah melakukan hitam, maka dia sudah juga bisa dikatakan dewasa anak SMP. Kemudian untuk remaja putri ketika dia sudah ditandai dengan yang namanya menstruasi. Itu remaja. Paham ya? Paham. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Bagi yang bertanya akan Bapak tambah nilai untuk nilai tambahan. Nanti akan Bapak berikan nilai tambahan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oh ya, silakan. Apakah berhubungan dengan lawan jenis seperti pacaran bisa dikatakan timbulnya dari penyakit seksual? Oke, pertanyaannya sangat luar biasa, bagus ya. Apakah yang namanya pacaran atau berhubungan dengan lawan jenis itu bisa saja menimbulkan ketika kita sudah berbicara mengenai penyakit menular seksual ini nanti? Oke, ketika berpacaran sudah tidak ada norma aturan ataupun sudah berlebihan, maka bisa saja karena salah satu penyebab dari PMS tadi lewat sentuhan. Karena yang namanya pacaran itu bisa saja kita bersentuhan, kemudian berdekatan. Nah, ketika itu sudah dilakukan nanti lama-lama dan akhirnya berlebihan ya. Nah, itu bisa saja nanti menyebabkan penyakit menular. Ada yang sudah berpacaran di kelas ini? Sudah ada? Belum ya? Belum. Jangan-jangan kita berpacaran, kita tetap fokus dalam belajar dulu ya. Ya. Oke, anak-anak sekalian, ini ada dampak penyakit menular seksual. Pada kesempatan pagi ini, Bapak akan membuat kelompok diskusi kalian. Ini nanti Bapak akan jadikan menjadi 4 kelompok. Silahkan ini nanti dibuat dari absen sini ya. Ini kemudian ini ya. Sudah langsung saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini akan berdiskusi mengenai materi-materi yang Bapak berikan. Yang pertama, silakan untuk kelompok 1 untuk mencatat yang menjadi bahan diskusi buat kalian adalah mengenai hakikat penyakit menular seksual. Kelompok yang kedua mengenai macam-macam atau jenis-jenis penyakit menular seksual. Kemudian yang ketiga, penyebab penyakit menular seksual. Dan yang kelompok 4 adalah cara atau penanggulangan agar terhindar dari penyakit menular seksual. Sudah bisa dipahami dari masing-masing kelompok? Sudah ya? Oke, sudah. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Masih ada yang belum semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Bagaimana anak-anak sekalian sudah ketemu jawaban-jawaban yang didiskusikan dari materi-materi yang dibagikan? Sudah mulai ya? Sudah
bertanya dulu di kelompok 2, kemudian kelompok 2 bertanya di kelompok 1 mengenai materinya, kemudian saling bertanya. Berikutnya kelompok 3 juga saling bertanya di kelompok 4, kelompok 4 juga saling bertanya di kelompok 3. Dan akhirnya nanti semuanya ketemu ya. Paham? Baik, sekarang silakan untuk kelompok 3 menuju ke kelompok 4 untuk saling bertanya. Kemudian kelompok 2 silakan untuk menuju ke kelompok 1 untuk saling bertanya, diskusi mengenai materi yang sudah diajarkan. Silakan, kalau memang sudah, yuk kita mulai berdiri semuanya. Oke, kelompok ini silakan. Ini. Bawa, ya, yang materi diskusinya. Kemudian kalau lagi tadi menunjukkan sini ya silakan. Ya jalannya ya, jalannya. Oke, silakan. Siapa yang menjadi bicara? Oke, dari kelompok 4 dulu silakan sampaikan. Ya, tolong silakan. Ya. Oke, ya, kita mulai. Dari kelompok 3 silakan. Oke, yuk lanjut. Sekarang silakan kelompok 1 menuju ke kelompok 3. Kemudian kelompok 4 menuju kelompok ke-2. Yuk, kita mulai. Silakan berputar. Yuk, ini juga geser. Yuk. Yuk, cari kelompok yang memang belum. Ini, silakan. Kelompok 1 ke kelompok. Yuk. Oke. Yuk. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kelompok. Oke, tutup. Sekarang kelompok yang belum silakan berputar menuju ke kelompok yang belum. Ayo. Tutup. Silakan. Nah, cukup. Baik. Setelah kita berdiskusi mengenai ada hakikat dari penyakit menular, kemudian apa saja dari penyakit menular, dan cara pencegahannya, maka untuk tahap berikutnya, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dari masing-masing kelompok siap ya? Ya. Baik. Nah, ini nanti silakan kelompok Bapak tunjuk atau kalian yang akan menyiapkan langsung untuk menuju ke tempat di depan ini. Atau Bapak tunjuk saja ya. Ya. Baik, sebelum kalian menuju tempat di depan ini untuk melakukan presentasi, kita akan berdiskusi di mana? Kelompok 1. Lebih kompak dan keras. Kelompok 1. Kelompok 2. 3. Diam. Kelompok 1. 2. Oke, lebih kompak lagi. Terima kasih. Baik, setelah melakukan diskusi, sekali lagi kita
bersamanya. Baik, berdiri ya. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, beriku bersamanya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Tuhan tolonglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Bapak. Oke, berikutnya dari kelompok mengenai cara pencegahan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, silakan. Nanti ini yang Yuk, dimulai. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, beriku bersamanya. Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Baik, semangat pagi. Baik, anak-anakku,
Bapak akan bagikan kembali post test yang harus kalian jawab. Sebelumnya tadi kita sudah melakukan tes. Jadi ada nggak peningkatan belum dan sudah pembelajaran pada hari ini ya? Oke. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit, silakan dijawab dari berbagai Lancarkanlah hariku, kemudian setelah itu diumumkan. hariku bersamanya, hariku bersamanya. Kau tahu betapa Sudah selesai.